Wah gengs, kasus hari ini tuh bener-bener gila banget. Ternyata banyak banget ya psikopat yang berkeliaran di dunia ini. Beneran deh, kalian harus hati-hati banget, terutama kalau kenalan sama orang baru. Karena kejadian yang bakal gue ceritain hari ini segokil itu gengs. Sumpah beneran kalian pasti kayak, hah? Gimana dari seorang perempuan asing? Atau bule lah bisa dibilang, yang tinggal di Jepang dan berakhir mengenaskan karena salah kenalan nih sama ternyata ini orangnya psikopat. Dan yang bikin parah, si penjahatnya atau psikopat ini itu sampai melakukan operasi plastik sendiri. Jadi kagak pergi ke dokter kecantikan, dia operasi sendiri gengs. Dan membuat buku pedoman cara menghindari polisi Jepang. Gila nggak tuh? Jadi si bule tadi tuh adalah seorang mahasiswi cantik bernama Lindsay Hawker yang berasal dari Inggris. Di Inggris sana, Lindsay ini tinggal bersama keluarganya. Sementara dia sendiri tuh lahir pada tanggal 30 Desember 1994. Sebelum tahun baru berarti udah brojol tuh. Dan terkenal memang Lindsay ini sebagai anak yang cerdas dan ambisius. Gimana nggak nih? Dia sampai memperoleh predikat sebagai mahasiswi terbaik jurusan biologi karena nilai IPK-nya itu yang paling tinggi di seluruh kampus. Jadi inget ya, Lindsay ini tuh orang pinter, geng. Maksudnya yang orang pinter begitu aja bisa kena kibul. Apalagi lu yang IPK lu berapa? Skripsi aja belum kelar-kelar lu. Akan tetapi, karena memang dia ini punya keinginan untuk traveling, akhirnya Lindsay ini memutuskan untuk cuti kuliah dan pergi traveling untuk mencari pengalaman. Jadi memang kalau orang luar tuh orang bule, suka begitu tuh hidupnya untuk melihat dunia. Makanya kan kita sering ngeliat tuh banyak banget nih bule-bule yang kayak lama banget menetap di suatu negara. Dia backpackeran, memang tujuannya untuk keliling dunia nih, melihat dunia sebelum dia settle di suatu tempat. Dan biasanya mereka di negara tujuan itu juga sambil bekerja part-time buat nambah pengalaman dan biaya hidup juga pastinya. Ya sama kayak si Lindsay ini maksudnya. Akhirnya dia mencoba mencari kerja di sebuah perusahaan yang namanya Nova. Tapi bukan tabloid keluarga ya ibu-ibu, beda. Melainkan Nova itu adalah sebuah tempat kursus pembelajaran bahasa Inggris bertaraf internasional. Ya kalau di sini ibaratnya kayak Wall Street kali ya. Kenapa dia mau kerja di situ? Soalnya di Nova ini Lindsay ditempatkan di Jepang. Tepatnya di Koiwa yang merupakan di tengah Tokyo lah. Jadi memang tujuannya untuk bisa traveling jadi tercapai dong. Siapa juga sih yang nggak suka sama Jepang? Budayanya cantik, kotanya teratur, orangnya ramah-ramah, makannya enak-enak. Kenapa jadi promosi gue? Akhirnya pada Oktober 2006, Lindsay berangkat itu ke Jepang dan tinggalnya nih di daerah Chiba. Ya jadi itu daerah bisa dibilang sewa kos-kosannya itu tempat tinggalnya masih bisa murah lah. Dan nggak jauh banget sama tempat kerjanya di Koiwa itu yang kalau naik kereta kira-kira 3-4 stopan lah gue lupa. Nah pokoknya di situ dia tinggal nih sama dua roommates-nya yang konteksnya emang kerja juga nih dua-duanya di Nova. Ya karena kayak udah senasib sepenanggungan jadi mereka deket udah kayak family. Sampai kalau kemana-mana, Lindsay ini pasti selalu mengabari dua roommates-nya ini. Pokoknya akhirnya 6 bulan berlalu. Sampai pada suatu hari, malam-malam nih Lindsay baru pulang kerja. Dia kan balik menggunakan kereta. Abis turun di stasiun terdekat, Lindsay seperti biasa tuh mau pulang ke apartemennya menggunakan sepeda. Nah, emang kalau di Jepang banyak banget tuh orang-orang yang pakai sepeda yang kayak ditinggal di stasiun gitu. Ibaratnya kalau di sini ninggal mobil di halte busway lah. Kalau di Jepang mah aman, maksudnya kagak ada yang iseng ngambil juga. Ya udah pas di parkiran sepeda, dia kan mau ngeluarin sepedanya tuh. Tapi tiba-tiba pas dia mundurin, dia kayak ngerasa nabrak orang gitu loh, geng. Tapi pas dia nengok, tahu-tahu udah ada laki-laki di depan mukanya dia begini. Ya kan kaget gitu ya. Takutlah orang kayak, siapa lu kan gitu. Setelah ditanya, apa maksudnya laki-laki itu kayak deket banget sama dia, laki-laki itu minta maaf. Habis itu, si laki-laki ini ngakunya adalah katanya salah satu murid di kelas bahasa Inggris Lindsay di Nova. Ya tapi di situ Lindsay dengan tegas bilang, bukan, ya kan tahu sebenarnya murid-muridnya siapa aja, masa nggak kenal muka kan? Nah ya udah, Lindsay udah ada firasat nih orang aneh banget. Jadi dia bergegas pulang tuh dengan sepedanya. Pas lagi goes nih, geng, dia kayak ngeliat gitu kan ke samping tadi cowok tadi tuh jalannya biasa aja. Nah pas Lindsay udah agak jauh nih goes sepedanya, tahu-tahu dia lagi cowok itu kayak jogging gitu, jalannya semakin cepet. Ya kayak berasa diikutin, si Lindsay makin ngebut dong. Tahu-tahu ini orang lari, geng. Emang ngejar, jadi horor banget. Sampai akhirnya Lindsay ini merasa udah agak jauh nih jalannya. Dia kayak mau nengok lagi kan ke samping kan. Itu orang mukanya di sini lagi, tahu-tahu udah nyamperin. Terus si cowok itu sambil bilang, konnichiwa, kayak nyapa halo gitu. Jujur takut nggak sih? Lalu Lindsay mencoba untuk kabur dong. Dia ngayuh sepedanya lagi lebih cepat. Tapi anehnya sang cowoknya ini larinya juga kuat banget ngejar. Padahal Lindsay kan pakai sepeda loh. Bahkan si cowok ini tuh lari di sampingnya sampai sempat-sempatnya nanya, geng. Kayak sambil lari sambil nanya, kamu tinggal di mana? Sama siapa? Semalam berbuat apa? Enggak, itu lagu. Ya pokoknya ditanya-tanyain aneh gitu, geng. Kayak petugas kelurahan. Ya takut begitu nih orang freak banget. Lindsay takut nggak mau jawab, dicuekin. Sampai si cowok ini akhirnya ketinggalan sepedanya. Lindsay buru-buru ngebut tuh. Pas Lindsay udah sampai di parkiran apartemennya nih, udah merasa aman kan. Tahu-tahu dia kayak ngedenger suara orang kok kayak ada lagi lari nih. Bener aja. Ternyata cowok tadi tuh nyusulin, gengs. Gila nggak? Sampai segitunya nih cowoknya. Dan jadi tahu berarti Lindsay ini tinggal di mana kan? Serem banget. Akhirnya dengan berani kalau udah merasa begah juga ya diikutin, Lindsay tuh kayak langsung nyamperin si cowok tadi lagi. Tapi belum ngomong apa-apa, si cowok ini terus ngomong ke Lindsay buat minta jadi guru private bahasa Inggrisnya. Di situ Lindsay dengan tegas bilang nggak mau, nolak, gue sibuk gitu. Terus si cowok bilang gini, duh gue udah lari jauh banget nih, aus banget, boleh nggak minta minum? Ya kalau gue jadi Lindsay gue bilang, bodoh
bodo amat. Tapi si Lindsay ini memperbolehkan cowok itu untuk masuk dan datang ke apartemennya, gengs. Tujuannya maksudnya biar si cowok ini ngeliat si Lindsay itu tinggal bertiga tuh di dalam, jadi jangan macem-macem loh. Dia nggak tinggal sendiri. Tapi juga kayak ngapain ya? Udah beliin aja air di vending machine di Jepang tuh, banyak keliaran di Jepang. Akhirnya udah si cowok tadi tuh masuk dan minum air putih tuh dikasih. Nah di situ juga si cowok makin gigih nih dan bilang kalau dia akan membayar si Lindsay ini sekitar 400.000 per jamnya, gengs, untuk biaya mengajar. Nah di situ Lindsay ini kan emang basicnya juga agak oportunis ya, pengen cuan-cuan terus. Dia agak tergiur nih dengan tawaran ini dan akhirnya setuju ngasih les. Tapi ini maksudnya ke les private ya, bukan les di Nova tuh di tempat kerjanya. Yaudah mereka janjian untuk akan mengadakan lesnya di sebuah coffee shop. Setelah setuju tuh akhirnya si cowok pulang. Nah anehnya pas dibukain pintu tuh buat pulang, si cowok tiba-tiba minta kertas sama pulpen. Terus dia kayak nyoret-nyoret gitu dan memberikan coretan itu ke Lindsay. Ternyata isinya itu ada sketsa mukanya si Lindsay sama nomor telepon si cowok sama kayak alamat email lah. Yang mana baru diketahui di situ si cowok ini bernama Tatsuya Ichihashi. Creepy nggak sih lu tapi? Maksudnya udah jelas nih orang freak ya. Tapi masih diladenin perkara si Lindsay ini mau cuan. Akhirnya tanggal 24 Maret 2007, sesuai perjanjian tadi di awal, Lindsay datang ke coffee shop untuk mengajar si Tatsuya. Nah tapi pokoknya dari CCTV di situ memang sudah terlihat nih Lindsay kayak nggak nyaman berada di dekat Tatsuya. Pokoknya setelah selesai les, Tatsuya ini beralasan kalau dia nggak bawa dompet katanya. Dompetnya ketinggalan. Jadi dia nggak bisa bayar si Lindsay nih. Dan akhirnya membujuk si Lindsay untuk datang ke apartemennya buat ngambil itu uang. Nggak tahu ini yang dipikirin si Lindsay apa ya? Mungkin takut dia kagak dibayar kali ya. Akhirnya mau-mauan aja tuh dia datang disuruh ke apartemennya si Tatsuya. Kan gemes banget kita sendiri dengernya ya. Yaudah akhirnya mereka kesana naik taksi. Dan semuanya Lindsay yang nalangin dulu. Pas udah nyampe, Lindsay kan turun tapi dia titip pesen nih sama ke supir taksinya. Pak tunggu bentar ya, saya bentaran doang paling 5 menit. Bapak di sini aja, nanti anterin saya lagi ke tempat lain. Yaudah sang supir setuju tuh, nunggu biasa kan. Lindsay masuk ke apartemen Tatsuya. Udah sampai 10 menit lebih nih kok cewek tadi kagak balik-balik ya kata si supir taksi. Nah habis itu supir taksinya jadinya pergi. Dikira Lindsay-nya nggak jadi kali mau pakai dia lagi. Nah by the way gengs, FYI aja, si Lindsay itu ngajar Tatsuya tadi itu siang menuju sore. Niatnya nanti setelah selesai mengajar, memang di Nova itu dia shiftnya itu dari sore ke malam. Ya kayak ngajarin karyawan-karyawan di Jepang yang pada pulang kerja. Dan ya udah, pada hari itu Lindsay nggak masuk kerja gengs, udah ditungguin nggak datang-datang. Dan dia juga nggak pulang ke apartemennya. Nah roommates-nya pada bingung dong. Waduh, nggak biasa-biasanya nih si Lindsay begini. Nggak ada kabar sama sekali kan. Akhirnya sampai 2 hari loh. Lindsay nggak kelihatan juga nih orang kemana. Nah pihak Nova selaku kantornya Lindsay itu kan merasa bertanggung jawab dong sama keberadaannya Lindsay di Jepang. Akhirnya mereka mencoba mencari si Lindsay. Tapi nggak ada satu orang pun yang tahu. Mereka akhirnya mengontak keluarga Lindsay di Inggris. Siapa tahu nih keluarganya dapat kabar dari anaknya kan kemana gitu pergi. Tapi malah keluarga Lindsay ini bingung. Hah? Saya juga nggak dapat kabar apa-apa kok dari anak saya ini bingung. Dan karena nggak dapat petunjuk apapun untuk menemukan Lindsay, akhirnya mereka melapor polisi. Pihak polisi pun melakukan pencarian. Menurut keterangan kedua roommates-nya, Lindsay terakhir kali bilang, katanya dia janjian nih sama Tatsuya, cowok creepy yang pernah diceritain memang sama si Lindsay. Roommates-nya juga sempat ngasih sketsa ke polisi itu yang waktu itu dibuat si Tatsuya waktu pergi ke apartemennya Lindsay. Akhirnya polisi mencoba menyelidiki tempat tinggalnya Tatsuya, apartemen Tatsuya. Pas disamperin diketok-ketok, nggak dibukain pintu tuh. Akhirnya sang polisi ini minta tolong kepada tetangga sebelahnya tuh di apartemen untuk mau ngeliat ngelongok ke balkonnya Tatsuya tuh dari balkon. Tetangganya dengan kooperatif memberikan izin. Ya namanya juga diminta sama polisi kali ya. Akhirnya sang polisi tuh masuk ke rumah tetangganya untuk nengok tuh ke balkonnya Tatsuya gitu kan. Nah pas dilihat, polisi udah merasa ada keanehan nih. Soalnya di balkonnya itu kayak ada bathtub gengs. Bathtub yang biasa di kamar mandi. Tapi itu ditaruh di balkon ngapain? Mau mandi menyatu sama alam gitu ya, kelihatan tetangganya dong di sebelahnya. Tapi isi dari bathtubnya itu tidak terlalu terlihat jelas karena tembok balkonnya tuh lumayan tinggi. Cuma ya tadi polisi udah feeling nih ada yang nggak enak nih. Dan karena kecurigaan itu, polisi akhirnya meminta bantuan. Dimana datanglah akhirnya 9 polisi lagi untuk masuk paksa ke apartemennya Tatsuya. Pas pintunya dibuka, polisi melihat Tatsuya tuh kayak lagi gotong-gotong karung, kayak mau buang sampah gitu geng. Tapi Tatsuya langsung lihat polisi tuh, kabur dia bisa ngelewatin polisi-polisi tadi di depan pintu. Nah polisi-polisi yang nunggu di bawah apartemen tuh pada udah jagain, gak sempat menghadang dia juga. Pokoknya akhirnya Tatsuya berhasil kabur. Dan saat apartemen digeledah nih, polisi benar-benar dibikin shock karena tadi karung yang dia bawa-bawa itu ternyata berisi pupuk. Dan di sana ditemukan jasad Lindsay yang udah telanjang di dalam bathtub geng. Dimana jasadnya itu dikubur sama pupuk-pupuk. Cuman tangannya dibiarin kayak keluar gitu, kayak tanaman yang keluar dari tanah gitu, dari pupuk. Soalnya memang bagian atasnya tuh ditaburin biji-biji tanaman. Freak total kan? Udah gitu saat ditemukan, Lindsay terlihat sudah dibotakin gengs rambutnya. Dan anehnya di kamar Tatsuya itu polisi menemukan banyak banget wig. Tebakan itu berarti wig apaan? Besoknya udah polisi ini langsung menyebarkan muka Tatsuya sebagai buron gitu, dicari. Bahkan buat jaga-jaga nih, polisi juga menyiapkan gambar Tatsuya kalau lagi pakai wig tuh gimana sih kelihatannya. Jadi udah prepare. Kemudian polisi menyelidiki latar belakangnya Tatsuya dong. Ternyata Tatsuya ini anak orang kaya loh gengs, dari keluarga dokter. Ayahnya adalah seorang dokter bedah, sedangkan
sedangkan ibunya adalah seorang dokter gigi, dan kedua-duanya mempunyai nama gitu. Nah, sebenarnya untuk meneruskan profesi keluarganya sebagai dokter, Tatsuya tuh pernah mencoba untuk ujian kedokteran, tapi nggak diterima. Makanya pada akhirnya dia memilih untuk mengambil jurusan hortikultura atau budidaya tanaman kebun. Dia kemudian lulus kuliah di tahun 2005, namun semenjak lulus, nggak tahu kenapa dia kayak nggak kerja di mana-mana. Jadi pada akhirnya semua biaya hidupnya itu masih ditanggung sama keluarganya, alias jadi beban keluarga. Setiap bulan, pokoknya karena dia anak tajir lah ya, dia dikasih uang sakunya tuh sekitar 100 ribu yen atau 13 juta tuh berarti, kurang lebih lah ya. Lalu polisi akhirnya ngecek catatan kriminal yang ternyata dia sudah memiliki 2 catatan kriminal nih. Yang pertama adalah karena dia pernah kedapatan mencuri. Jadi Tatsuya ini terkenal jadinya klepto, walaupun dia orang kaya. Dan yang kedua, dia juga pernah dilaporkan atas pelecehan seksual. Sayangnya di kasus yang kedua ini, dia tidak mendapatkan hukuman. Soalnya ayahnya waktu itu kayak nyogok polisi sama si pelapor, si cewek, yang terus akhirnya si ceweknya ini mencabut tuntutannya. Menurut berita diketahui waktu itu ayahnya nyogoknya itu sekitar 10.000 USD atau sekitar 140 juta rupiah tuh berarti. Ya soalnya kan orang tuanya ini terpandang punya nama. Bisa-bisa hancur itu reputasi kalau ketahuan anaknya masuk penjara karena pelecehan. Pokoknya setelah mendapatkan latar belakang dari Tatsuya ini, polisi tetap mencoba menangkapnya tapi kok nggak ketemu-ketemu ya. Nah, pihak keluarga Lindsay yang ada di Inggris nih kecewa banget dan marah sama kepolisian Jepang yang kayak polisi India kok lama banget. Padahal kan Jepang dikenal gesit ya. Orangnya cepet-cepet gitu ngapain. Nah, pihak keluarga ini menilai lambatnya penanganan itu jangan-jangan karena Lindsay ini orang asing. Jadi dikira nih polisi Jepang nggak terlalu ngurusin lah kasus ini karena si Lindsay orang asing. Akhirnya kan udah gergetan. Orang tua Lindsay ini sampai nyamperin ke Jepang untuk mengusut kasus anaknya sendiri. Sampai-sampai pas di Jepang, ayahnya ini minta bantuan Yakuza, mafia Jepang. Geng, makin gila nih ceritanya, makin kacau. Nah, akhirnya diketahui, ternyata si Tatsuya ini itu melarikan diri dengan traveling. Dimulai dari daerah Aomori sampai ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Oha. Nah, di pulau terpencil itu, dia sembunyi deh. Sampai akhirnya, 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2009, Tatsuya diketahui tinggal di Osaka nih, geng. Dan bekerja di sebuah konstruksi bangunan gitu. Kebayang dong, berarti ini lama banget sampai 2 tahun belum ketemu. Nah, buat kalian mikir kenapa dia toto bisa ke Osaka nih, kok nggak ada yang kenalin padahal Osaka? Itu kan penduduknya juga banyak ya, nggak kayak Pulau Oha yang tadi terpencil. Jawabannya adalah karena dia melakukan operasi plastik sendiri biar nggak dikenalin. Maksudnya operasi plastik sendiri tuh gimana tuh? Pakai gayung lion style itu plastik apa plastik Tupperware ya? Mohon maaf, kita juga bingung. Pokoknya Tatsuya ini mengubah bentuk bibir dan hidungnya sendiri, gengs. Dia menggunting bagian bawah bibirnya biar kelihatan tipis gitu, jadi digunting. Orang mah pada pingin tebel-tebel di filler ya, ini digunting. Dia juga ngejahit hidungnya sendiri, kayak masukin benang gitu biar bisa dibentuk. Ya Allah, ngeri banget. Habis itu dia mengoperasi tai lalatnya tuh, yang ada di wajahnya secara paksa biar hilang. Pokoknya kacau banget ya, aduh. Dan namanya biasa orang operasi, orang dibeda-beda begitu ya, itu kan di anestesi atau dibius ya, biar nggak ngerasain. Kalau Tatsuya ini ya boro-boro kan dia sendiri, kagak ada itu alat-alat anestesi. Jadi suasananya tetap melek dan merasakan semua kesakitan itu, geng. Bisa bayangin nggak lu? Ngilu banget. Nah, by the way kan ini 2 tahun tapi Tatsuya belum ketemu-ketemu, pasti polisinya stres banget dong. Sampai-sampai nih polisi mau memberikan imbalan kepada siapapun yang dapat memberikan informasi tentang Tatsuya ini sebesar 10 juta yen. Disebarin dia tuh most wanted Tatsuya, dan polisi juga mencantumkan jangan-jangan nih Tatsuya udah operasi plastik, dan dugaannya bener tuh. Pada bulan Oktober 2009, saat di Osaka, si Tatsuya akhirnya melakukan operasi plastik lagi. Tapi yang lebih proper kali ini di rumah sakit di sana. Jadi buat ngebenerin hasil operasinya sendiri lah. Kan tadi soalnya operasi sendiri biar mukanya nggak ketahuan dia ke Osaka. Nah, pas di Osaka dia reparasi lagi ke dokter beneran. Nah, untungnya tapi dokter yang waktu itu tuh ngeh kalau ini nih Tatsuya. Di situ si dokter ini langsung nelfon polisi. Ini ada pasien gua nih, ini Tatsuya nih kayaknya nih. Akhirnya pada tanggal 10 November, 1 bulan setelah tadi operasinya Tatsuya yang dokter, polisi menemukan lokasinya tuh. Tapi ternyata si Tatsuya ini cerdik banget. Dia udah ngeh kayaknya polisi ini tahu kalau dioperasi di Osaka. Jadi dia udah kabur duluan, gengs, dari situ. Sewaktu Tatsuya naik kapal, ternyata staf yang ada di kapal itu juga tahu kalau ini Tatsuya karena muka terbarunya udah disebarin. Akhirnya mereka menghubungi polisi untuk bekerja sama dengan staf-staf lain juga nih. Yaudah, saat Tatsuya ini masuk ke kapal, dia jebak lah di kapal itu, diringkus sama polisi, nggak bisa kemana-mana orang di tengah air, dan Tatsuya akhirnya dituntut atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan dengan vonis penjara hukuman seumur hidup. Nah, by the way, di dalam penjara, Tatsuya menulis sebuah buku yang berjudul Until I Was Arrested, yang berarti hingga saya ditahan. Di mana buku itu tuh berisikan perilaku kejahatannya selama ini, dari mulai penculikan, tindakan asusila, dan pembunuhan juga. Sampai ada juga tips and trick bagaimana caranya biar bisa kabur dari polisi Jepang. Apa enggak? Super banget itu berarti bukunya. Ngajarin orang jahat biar bisa kabur dari polisi Jepang. Apa kabar dunia? Silahkan dilanjutkan.
So itu gengs, kasusnya tadi gokil banget. Pelakunya bener-bener totally freak, kagak ada obatnya. Sampai oplas muka sendiri itu gimana coba? Kalah sinetron-sinetron Indonesia tuh yang tahu-tahu mukanya ganti gitu kan. Dari Marshanda ke Angel Karamoy, ini kagak, dia operasi sendiri. Ya ampun, makanya hati-hati lah ya lu kalau kenalan sama orang baru. Amit-amit gitu ya ketemu orang model begini. Ya pokoknya thank you semua udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah. Klik. Yang udah sih, terima kasih banyak banget. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotara_defan. Sampai jumpa di kasus misting selanjutnya. Assalamualaikum.